Dalam hidup ini, kita tumbuh dengan banyak harapan pada orang lain, pada keadaan, pada masa depan yang katanya akan membaik. Kita diajarkan untuk percaya bahwa akan selalu ada seseorang yang datang menyelamatkan. Tapi semakin kita dewasa, semakin kita sadar, tak ada yang benar-benar bertanggung jawab atas hidup kita selain diri kita sendiri. Selamat datang di Arah Baru, sebuah ruang refleksi, tempat kita belajar memahami hidup secara lebih dalam, tanpa topeng, tanpa ilusi. Di sini, kita tidak bicara soal kesuksesan yang gemerlap atau motivasi yang membakar sesaat. Kita bicara tentang ketangguhan batin, tentang keberanian untuk berdiri sendiri, meskipun dunia terasa dingin dan tak ramah. Karena hidup, pada akhirnya, bukan tentang siapa yang datang, tapi tentang apakah kita sanggup tetap berdiri ketika tak ada satupun yang tinggal. Stoikisme mengajarkan kita sebuah prinsip yang sederhana tapi dalam. Ketergantungan pada hal di luar kendali kita adalah sumber penderitaan. Marcus Aurelius menulis, "Berbahagialah mereka yang cukup dengan dirinya sendiri." Dan dari sanalah kita mulai memahami bahwa menggantungkan rasa aman pada manusia lain hanya akan meninggalkan kecewa, bahwa menunggu orang lain mengerti kita sepenuhnya hanyalah lelah yang tak berujung, bahwa berharap diselamatkan terus-menerus hanya akan membuat kita lupa bahwa sebenarnya kita punya daya untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Di Arah Baru, kita tidak sedang belajar menjadi egois. Kita sedang belajar menjadi mandiri secara emosional. Belajar untuk tetap tenang meski tak dipahami. Belajar untuk tetap melangkah meski tak didampingi. Belajar untuk tetap bernapas meski dunia terasa terlalu bising. Karena saat kita tak lagi bergantung, kita mulai menyadari satu hal penting. Ketenangan itu bukan datang dari siapa yang hadir, tapi dari bagaimana kita berdamai dengan kepergian. Dan itulah yang ingin kita gali. Bersama di sini, pelan-pelan tanpa terburu-buru kita mulai menyusun ulang hidup. Bukan berdasarkan apa yang kita harapkan dari orang lain, tapi berdasarkan apa yang bisa kita bangun dalam diri sendiri. Di episode kali ini kita akan menyelami satu pelajaran yang mungkin terasa sepi, tapi disitulah letak kekuatannya. Belajarlah untuk hidup tanpa bergantung pada siapapun. Di awal, ketergantungan terasa hangat. Seperti pelukan yang membuat kita merasa aman, kita merasa ditemani, dimengerti, dan dijaga, tapi tanpa kita sadari. Di balik kenyamanan itu ada satu hal yang perlahan hilang, kemampuan kita untuk berdiri sendiri. Ketergantungan bukan sekadar soal finansial atau logistik. Yang lebih berbahaya justru adalah ketergantungan emosional. Saat kita merasa hidup kita tak utuh tanpa orang lain. Saat kita meletakkan harga diri, ketenangan, dan arah hidup kita di tangan seseorang, baik itu pasangan, teman, keluarga, bahkan tokoh idola, kita mulai kehilangan pusat kendali dalam diri. Kita mulai berpikir, aku nggak bisa tanpamu. Padahal sebelum mereka datang, kita baik-baik saja. Kita berjalan sendiri meski tertatih. Tapi ketika ketergantungan itu tumbuh, kita mulai lupa caranya bernapas sendiri. Lupa bahwa kita dulu juga bisa berdiri tanpa sandaran. Filsuf Stoik, Seneca pernah berkata, dia yang terlalu bergantung pada keberuntungan atau orang lain akan kehilangan arah saat keadaan berubah. Dan hidup selalu berubah. Orang bisa datang lalu pergi. Hari ini mereka mencintaimu, besok mereka sibuk dengan hidupnya sendiri. Tidak semua kepergian itu jahat, tapi tetap menyakitkan, terutama jika kamu terlalu menggantungkan diri pada mereka. Ketergantungan memberi kenyamanan palsu. Ia membuat kita merasa terlindungi, padahal sebenarnya sedang dibuat rapuh. Karena begitu yang kita andalkan itu hilang, runtuhlah semua yang kita bangun. Dan kita merasa tak punya siapa-siapa. Bahkan diri sendiri pun terasa asing. Karena itu, belajar untuk tidak bergantung bukan berarti kamu jadi keras kepala atau menolak bantuan. Tapi kamu sedang membangun pondasi yang tidak bergoyang hanya karena orang lain pergi. Kamu tetap bisa membuka hati, tetap bisa mencintai,
Tapi kamu tidak menjadikan cinta itu tongkat untuk bertahan hidup. Ketika kamu tidak lagi menggantungkan bahagiamu pada siapapun, kamu tidak takut ditinggalkan. Kamu mencintai, tapi tidak memaksa. Kamu memberi, tapi tidak mengemis. Dan dari situlah muncul ketenangan yang tidak mudah digoyahkan. Di dunia yang serba tidak pasti ini, kemandirian batin adalah satu-satunya hal yang pasti bisa kamu pegang. Seringkali kita berharap ada seseorang yang bisa benar-benar mengerti apa yang kita rasakan. Seseorang yang bisa masuk ke dalam kepala kita, membaca pikiran kita, dan merasakan luka yang sama persis seperti yang kita alami. Kita ingin didengarkan, dipahami dan ditemani tanpa harus menjelaskan terlalu banyak. Karena menjelaskan rasa sakit, itu menyakitkan 2 kali. Tapi kenyataannya, dan ini pahit, tidak ada yang benar-benar bisa memahami luka kita sepenuhnya. Jadi mereka bisa mendengarkan, mereka bisa mencoba merasakan, tapi mereka tetap orang luar dari badai yang sedang kita hadapi. Mereka melihat dari pinggir, tapi yang basah kuyup tetap kita sendiri. Bukan berarti orang lain tidak peduli, bukan berarti mereka tidak tulus, tapi luka itu terlalu personal. Apa yang menyakitimu mungkin tidak menyakitkan orang lain. Apa yang menurutmu berat bisa jadi dianggap biasa oleh orang yang belum pernah mengalaminya. Dan saat kita terlalu menggantungkan pemulihan pada pemahaman orang lain, kita mudah kecewa. Kita berharap mereka tahu, tapi mereka tidak. Kita berharap mereka sadar, tapi mereka sibuk. Dan perlahan kita mulai merasa sendirian, merasa tidak dilihat, padahal mungkin kita hanya belum menerima bahwa tidak semua orang bisa mengerti luka yang bahkan belum kita pahami sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk berhenti mencari pelipur dari luar, karena jawaban sebenarnya selalu ada di dalam diri. Filsuf Epictetus pernah berkata, "Jika kamu terluka oleh sesuatu di luar dirimu, luka itu bukan disebabkan oleh hal itu sendiri, tapi oleh penilaianmu tentangnya." Maka dari itu, proses memahami dan menyembuhkan luka bukan soal mencari orang yang bisa mengerti, tapi soal bagaimana kita sendiri mulai mau duduk bersama luka itu, menerima bahwa ia ada, bahwa ia menyakitkan, tapi juga bahwa kita tidak harus terus menghindar. Kita bisa dibantu, iya. Kita bisa ditemani, iya. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan kita, kecuali kita sendiri. Karena hanya kita tuh yang tahu bagaimana rasa sakit itu mempengaruhi cara kita berpikir, tidur, atau bahkan bernapas setiap hari. Berhentilah berharap orang lain selalu tahu isi hatimu. Mulailah belajar mengenal dan menguatkan dirimu sendiri. Bukan karena dunia ini kejam, tapi karena pemahaman yang paling tulus adalah saat kita berhenti menuntut orang lain untuk mengerti. Ada yang keliru dalam cara kita memandang kemandirian emosional. Banyak yang mengira bahwa menjadi kuat secara batin berarti menutup diri, menolak cinta, atau menolak bantuan. Padahal, kemandirian emosional bukan tentang mengasingkan diri dari dunia, tapi tentang berdamai dengan siapa diri kita di saat tak ada satu pun yang datang. Ini bukan soal menjadi antisosial, bukan tentang membangun tembok tinggi agar tak ada yang masuk. Justru sebaliknya, ini tentang membuka diri, tapi tidak kehilangan kendali, tentang mampu mencintai orang lain, tanpa menjadikan mereka satu-satunya sumber rasa cukup dalam hidupmu. Kemandirian emosional artinya kamu tahu bagaimana caranya tenang saat tidak dihubungi. Kamu tahu bagaimana menenangkan diri saat dunia terasa bising. Kamu tidak mencari orang untuk menyembuhkanmu, tapi kamu sudah lebih dulu menyembuhkan bagian-bagian yang kamu bisa. Di dalam filosofi Stoikisme, ini disebut sebagai inner citadel, benteng batin dalam diri manusia. Marcus Aurelius menulis, lihat ke dalam. Di dalam dirimu ada sumber kebaikan yang tidak akan pernah habis jika kamu terus menggali. Dan dari situ kita mulai mengerti bahwa kedamaian bukan soal siapa yang hadir di sekeliling kita, tapi tentang bagaimana kita berdiri ketika dunia memberi punggung, bukan pelukan.
Seringkali kita membangun hubungan bukan karena ingin berbagi, tapi karena kita takut sendirian. Kita menggenggam erat seseorang, bukan karena cinta, tapi karena ketakutan akan kekosongan. Dan ketika mereka menjauh, kita merasa hancur. Bukan karena cinta yang hilang, tapi karena kita menyadari kita belum pernah benar-benar berdiri di atas kaki kita sendiri. Kemandirian emosional mematahkan ilusi itu. Ia mengajarkan bahwa kesendirian bukan musuh, tapi sahabat yang mengajarkan kita tentang diri sendiri. Ia membentuk kita menjadi manusia yang utuh, bukan setengah jiwa yang terus mencari pelengkap. Karena kita tahu, manusia datang dan pergi, hubungan berubah, keadaan tidak stabil. Tapi satu hal yang selalu bisa kamu jaga adalah bagaimana kamu mengelola perasaanmu sendiri. Saat kamu mencapai titik ini, kamu akan tahu rasanya mencintai tanpa menuntut, mendengar tanpa merasa harus membalas, meninggalkan tanpa dendam, dan tinggal bukan karena butuh, tapi karena memang memilih untuk hadir. Di situ, kamu bukan lagi anak kecil yang menangis karena ditinggal, tapi kamu adalah jiwa dewasa yang tahu cinta sejati lahir dari keutuhan, bukan dari kekurangan. Kadang kita lelah bukan karena cobaan hidup terlalu berat, tapi karena kita terus berharap ada seseorang yang mengerti. Kita ingin dunia berhenti sejenak, melihat kita, lalu berkata, "Aku tahu kamu sedang berjuang. Aku tahu kamu sedang lelah, tapi kamu hebat." Sayangnya, dunia tidak bekerja seperti itu. Kita hidup di tengah manusia yang sibuk dengan lukanya sendiri. Kita berharap mereka peka, tapi mereka sedang terluka. Kita ingin dimengerti, tapi mereka juga sedang bertanya-tanya, seperti yang bisa mengerti mereka. Dan inilah kenyataan yang pahit namun membebaskan. Dunia tidak berutang pengertian pada kita. Tidak semua orang akan tahu kisah di balik senyum kita. Tidak semua orang akan peduli dengan tangis yang kita tahan diam-diam. Kita bisa menghabiskan hidup untuk mencari pengakuan, atau kita bisa memilih untuk menyadari bahwa pengertian terdalam harus datang dari diri sendiri. Kita yang tahu seberapa berat langkah kita. Kita yang tahu seberapa banyak luka yang kita sembunyikan dari dunia. Dan kita pula yang paling tahu cara merawat diri ketika dunia terlalu sibuk untuk peduli. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol respons orang lain. Yang bisa kita kontrol hanya cara kita merespons ketidakpedulian itu. Epictetus berkata, bukan kejadian yang melukai kita, tapi opini kita tentang kejadian itu. Jadi ketika dunia tidak peduli, kita bisa memilih. Apakah kita ingin merasa menjadi korban, atau kita mau bertumbuh menjadi pribadi yang cukup kuat untuk tidak bergantung pada simpati. Karena begini, pengertian yang dipaksakan akan melahirkan kekecewaan, tapi pengertian yang lahir dari dalam diri akan menciptakan ketenangan. Ketika kamu berhenti menunggu dunia untuk mengerti, kamu akan berhenti hidup untuk membuktikan apa-apa. Kamu akan hidup karena kamu sadar. Kamu berharga, bahkan jika tak satu pun orang menyadarinya. Kita tidak bisa membuat dunia lebih lembut, tapi kita bisa membuat hati kita lebih kokoh. Kita tidak bisa memaksa orang untuk memahami perjuangan kita, tapi kita bisa memilih untuk tetap berjalan meski tak ada tepuk tangan. Itulah kedewasaan. Itulah kekuatan sejati. Saat kamu tetap berdiri, walau tak satu pun orang paham mengapa kamu jatuh kemarin. Ada satu kebiasaan yang tampak kecil, tapi diam-diam menguras hidup kita perlahan. Kebiasaan menunggu validasi dari orang lain. Kita unggah sesuatu, lalu diam-diam berharap ada yang menyukai. Kita cerita tentang pencapaian, lalu menanti pujian. Kita melakukan sesuatu yang benar, tapi hati tetap bertanya, orang lain lihat nggak ya? Validasi memang terasa manis. Ketika seseorang mengakui kita, kita merasa berarti. Ketika dipuji, kita merasa hidup kita tidak sia-sia. Tapi hati-hati, ketika kamu terlalu terbiasa hidup dari pengakuan luar, kamu akan kehilangan rasa percaya dari dalam. Validasi itu candu. Sekali kamu terbiasa dengan pujian, kamu akan sulit tenang tanpa itu.
Sekali kamu terbiasa diakui, kamu akan takut ketika harus diam dan tidak terlihat. Dan dari sanalah kecemasan mulai tumbuh. Kamu mulai memikirkan bagaimana caranya disukai. Kamu mulai mengedit dirimu agar sesuai ekspektasi orang lain. Kamu takut melakukan kesalahan, bukan karena sadar itu salah, tapi karena takut dicemooh. Padahal, yang seharusnya jadi ukuran hidupmu, bukan respons orang lain, tapi kejujuran pada diri sendiri. Dalam stoikisme ada prinsip yang sangat kuat. Lakukan yang benar dan lepaskan hasilnya. Marcus Aurelius menulis, jangan pedulikan apakah orang lain memuji atau mencela. Yang penting adalah apakah kamu hidup selaras dengan akal sehat dan kebajikan. Itulah yang disebut integritas. Melakukan hal baik bahkan ketika tidak ada yang melihat. Berusaha sebaik mungkin bahkan jika hasilnya tidak dipuji. Karena kamu tahu, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menyenangkan semua orang. Ketika kamu hidup untuk validasi, kamu akan menjadi bayangan. Bentukmu tergantung pada cahaya orang lain. Tapi ketika kamu hidup dari kesadaran, kamu akan jadi pondasi. Kamu tahu siapa dirimu bahkan dalam sunyi, bahkan saat tidak ada satupun yang menyorotmu. Lepaskan harapan untuk selalu dimengerti, disukai, dan dipuji. Karena kebebasan emosional justru lahir saat kamu bisa berkata, "Aku tidak butuh disetujui untuk tahu bahwa aku cukup." Sejak kecil, kita diajarkan bahwa kesuksesan adalah soal pencapaian, bahwa hidup ideal itu adalah saat kita bisa menguasai dunia, mengatur hasil, mengendalikan orang lain, meraih status, menaklukkan ketakutan. Tapi ada satu pelajaran yang jarang diajarkan, dan justru itu yang paling penting, bagaimana caranya menguasai diri sendiri. Filosofi stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kontrol atas dunia luar, tapi dari kemampuan untuk mengatur dunia dalam pikiran, emosi, dan respons kita terhadap realitas. Karena faktanya, kita tidak bisa mengatur dunia ini. Kita tidak bisa memastikan orang lain akan bersikap adil. Kita tidak bisa menjamin hidup selalu sesuai rencana. Tapi kita selalu punya kuasa atas satu hal. Bagaimana kita memilih untuk merespons. Epictetus pernah berkata, hal yang paling penting bukanlah apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu menanggapinya. Kalimat itu sederhana tapi dampaknya dalam. Ketika dunia mengecewakanmu, kamu bisa memilih untuk menyalahkan, atau kamu bisa belajar dari rasa sakit itu. Ketika orang lain memperlakukanmu dengan buruk, kamu bisa membalas, atau kamu bisa tetap menjaga integritasmu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu kekuatan sejati adalah saat kamu tetap tenang ketika segalanya kacau. Menguasai diri berarti tidak hidup dengan reaktif. Tidak mudah terpancing, tidak gampang runtuh. Bukan karena kamu tidak merasa, tapi karena kamu mampu memisahkan emosi dari tindakan, dan itu butuh latihan, butuh keheningan, butuh kejujuran brutal pada diri sendiri. Apakah aku sedang marah karena mereka salah atau karena egoku yang belum selesai? Apakah aku ingin membalas atau aku hanya takut terlihat kalah? Menguasai diri bukan berarti mematikan rasa, tapi menyadari bahwa rasa itu ada untuk dikenali, bukan untuk dikuasai oleh mereka. Ketika kamu berhenti mencoba menaklukkan dunia, kamu akan mulai melihat betapa seringnya kamu sendiri yang menciptakan penderitaan dalam kepala. Bukan karena kenyataan terlalu berat, tapi karena kamu terus memaksakan dunia harus seperti yang kamu mau. Dan di saat kamu belajar menerima, bukan pasrah, tapi sadar, di sanalah kamu jadi manusia yang tidak lagi dikendalikan dunia. Kamu hadir, kuat, penuh kesadaran, karena kamu tahu, hidup bukan tentang mengontrol segalanya, tapi tentang menguasai dirimu sendiri di tengah segalanya. Ada satu momen dalam hidup yang sulit dijelaskan. Momen ketika kamu benar-benar sendiri, bukan karena dibuang, bukan karena ditinggalkan, tapi karena kamu memilih diam, memilih menjauh sejenak dari keramaian, dan tiba-tiba kamu sadar, kamu baik-baik saja.
Itulah titik di mana kekuatanmu lahir. Bukan dari teriakan, bukan dari pelarian, tapi dari keheningan. Selama ini kita mengira bahwa kekuatan datang saat kita didukung banyak orang. Kita merasa kuat saat ada yang percaya, ada yang menguatkan. Dan itu tidak salah, tapi kekuatan tertinggi bukan saat kamu ramai dikelilingi, melainkan saat kamu berdiri sendiri dan tidak merasa kosong. Itulah perbedaan antara sendiri dan kesepian. Kesepian adalah rasa kehilangan, rasa haus akan kehadiran orang lain. Tapi kesendirian yang sehat adalah ruang di mana kamu menemukan keutuhan dalam dirimu sendiri. Tempat di mana kamu belajar bahwa kamu tidak perlu selalu ditemani untuk merasa utuh. Stoikisme mengajak kita untuk tidak menjadikan kehadiran orang lain sebagai syarat kebahagiaan. Karena manusia datang dan pergi. Karena dunia terlalu tidak stabil untuk dijadikan sandaran mutlak. Tapi diri kita sendiri adalah satu-satunya rumah yang bisa kita jaga selama kita hidup. Marcus Aurelius menulis, "Pergilah ke dalam dirimu. Jiwa manusia memiliki sumber cahaya dan ketenangan yang lebih kuat daripada apapun yang bisa diberikan dunia luar. Dan ketika kamu menemukan cahaya itu, kamu akan mengerti bahwa menjadi sendiri bukan hukuman, tapi kesempatan untuk bertumbuh tanpa gangguan, untuk berpikir tanpa topeng, untuk merasa tanpa distraksi, untuk menyadari bahwa kamu bukan selembar kertas kosong yang menunggu diisi tapi sudah penuh. Kamu hanya lupa membacanya. Orang yang bisa duduk sendiri dalam diam tanpa gelisah adalah orang yang telah melewati ketergantungan. Ia tak lagi menunggu dikasihani. Ia tidak menjadikan cinta sebagai pelarian, tapi sebagai pilihan. Ia tidak takut kehilangan, karena yang paling berharga dirinya sendiri sudah tidak kemana-mana. Itulah kekuatan tertinggi. Saat kamu tetap utuh, walau tak ada yang memeluk. Saat kamu tetap tenang, walau tak ada yang memuji. Dan saat kamu bisa berkata, "Lemah di situasi aku tidak sendiri. Aku bersamaku dan itu cukup." Ada satu kesalahan yang sering dilakukan orang tanpa sadar. Menjadikan seseorang sebagai pusat semesta. Kita berpikir, kalau dia ada, aku bahagia. Kalau dia pergi, hidupku hancur. Kita jadikan cinta, pasangan, atau bahkan keluarga sebagai penentu utama atas apa yang kita rasa. Padahal, tak ada satu manusia pun yang sanggup memikul tanggung jawab sebesar itu. Manusia itu berubah. Hari ini mencintaimu, besok mungkin ragu. Hari ini menemanimu, besok mungkin harus berjalan ke arah yang berbeda. Dan kalau seluruh pusat kebahagiaanmu ditambatkan pada mereka, maka saat mereka berubah, kamu akan kehilangan segalanya. Bukan karena mereka jahat, tapi karena kamu terlalu menggantungkan diri pada sesuatu yang tidak pernah pasti. Dalam filosofi stoikisme, kita diajak untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal di luar kendali kita, termasuk manusia, termasuk perhatian, kasih sayang, dan kehadiran mereka. Bukan karena kita menolak mencintai, tapi karena kita sadar. Cinta yang sehat bukan tentang saling melengkapi kekosongan, tapi tentang saling berbagi dari tempat yang sudah utuh. Epictetus mengingatkan, ketika kamu mencintai seseorang, ingatlah bahwa dia adalah makhluk fana, bukan milikmu, bukan bagian dari dirimu. Jika suatu saat ia harus pergi, kamu akan tetap bisa bertahan. Itu bukan nasihat untuk menjadi dingin, tapi pelajaran agar kita tidak menjadikan orang lain sebagai akar tunggal kebahagiaan kita. Karena yang bertumbuh dari satu akar akan mati jika akar itu tercabut. Cinta yang sehat adalah ketika kamu bisa berkata, "Aku bahagia bersamamu, tapi aku tetap bisa bahagia tanpamu." Bukan karena cinta itu kurang, tapi karena dirimu sendiri sudah cukup penuh. Dan saat kamu bisa mencapai titik itu, hubungan apapun akan terasa lebih jujur. Tidak ada tekanan untuk selalu mengisi. Tidak ada ketakutan kehilangan makna jika orang lain pergi. Karena kamu tahu,
Yang bisa membuatmu utuh bukan orang lain, tapi bagaimana kamu membangun dirimu sendiri. Berhenti menjadikan seseorang sebagai sumber utama kebahagiaan adalah bentuk cinta paling dewasa. Karena di sana kamu tidak menuntut tapi memilih untuk hadir karena ingin, bukan karena butuh. Awalnya, hidup tanpa bergantung pada siapapun terasa sepi, sunyi, seperti berjalan di jalan panjang tanpa ada tangan yang bisa digenggam. Seperti duduk dalam ruangan yang hanya diisi gema suara sendiri. Banyak orang mengira ini bentuk penderitaan, padahal tidak. Ini adalah proses menuju pembebasan. Kita tumbuh dengan bayangan bahwa kebahagiaan harus selalu datang dari hubungan. Kita diajari bahwa ketergantungan itu wajar, bahkan indah. Padahal seringkali, ketergantungan itu justru belenggu yang tidak kita sadari. Kita bilang cinta, padahal takut sendirian. Kita bilang butuh teman, padahal kita tak sanggup menatap diri sendiri. Kita bilang tidak bisa hidup tanpa seseorang, padahal kita belum pernah sungguh-sungguh mencoba hidup dengan menggenggam diri sendiri. Saat kamu mulai membebaskan dirimu dari ketergantungan, bukan berarti kamu jadi anti pada kehadiran orang lain. Bukan berarti kamu membenci hubungan, tapi kamu mulai belajar bahwa nilai hidupmu tidak tergantung pada siapa yang tinggal dan siapa yang pergi. Stoikisme mengajarkan bahwa yang membuat manusia menderita bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana kita melekat pada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Dan ketergantungan dalam bentuk apapun adalah salah satu bentuk keterikatan itu. Bebas adalah ketika kamu tidak diperbudak oleh apapun yang berada di luar dirimu. Epictetus dan itu termasuk pujian, perhatian, kasih sayang yang harus selalu hadir, bahkan kebutuhan untuk terus ditemani. Ketika kamu bisa bangun pagi tanpa menunggu pesan dari siapapun dan tetap merasa damai. Ketika kamu bisa menghadapi kesedihan tanpa harus mencarinya pelarian. Ketika kamu bisa berjalan sendiri dan tetap tegak. Itulah tanda bahwa kamu tidak lagi hidup sebagai beban orang lain. Dan bukan pula membebani siapapun. Itulah kebebasan. Hidup tanpa bergantung bukan berarti kamu harus hidup dingin, tapi kamu hidup penuh. Penuh kesadaran, penuh kehadiran, penuh ketenangan. Karena kamu tidak lagi takut kehilangan hal-hal yang bukan bagian dari dirimu. Dan percayalah, saat kamu berhenti mencari seseorang untuk membuatmu utuh, kamu justru akan menarik orang-orang yang juga utuh. Yang hadir bukan untuk menyelamatkanmu, tapi berjalan bersamamu. Sendiri itu bukan menyakitkan. Yang menyakitkan adalah terus berharap orang lain bertanggung jawab atas isi hatimu. Tapi ketika kamu mengambil tanggung jawab itu sendiri, kamu akan tahu ternyata kamu jauh lebih kuat daripada yang pernah kamu kira. Banyak orang menunggu hadiah dari orang lain, menunggu pengakuan, menunggu dipilih. Menunggu seseorang datang dan berkata, kamu cukup, kamu kuat, kamu pantas. Tapi, bagaimana jika hadiah terbesar dalam hidupmu bukan datang dari siapapun, melainkan dari dirimu sendiri, dari keberanianmu untuk berdiri sendiri, dan berkata dengan tenang, aku bisa. Menjadi mandiri bukan sekadar soal bisa bayar tagihan sendiri, atau hidup tanpa minta tolong. Mandiri bukan berarti menolak bantuan, tapi tentang tahu bahwa kamu tidak bergantung pada bantuan itu untuk tetap merasa bernilai. Mandiri adalah ketika kamu tahu cara menenangkan dirimu sendiri saat dunia tidak peduli. Ketika kamu tahu cara mencintai dirimu, meski tidak ada yang sedang memelukmu. Ketika kamu mampu membuat keputusan penting dalam hidupmu, tanpa harus selalu menunggu orang lain menyetujui. Itulah kekuatan, itulah hadiah. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa manusia yang paling bebas adalah yang paling sedikit bergantung. Karena saat kamu bisa berdiri sendiri, kamu tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut kehilangan. Tidak takut ditinggalkan, tidak takut ditolak. Karena kamu tahu, dirimu sendiri tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan ketika kamu mandiri, bukan hanya kamu yang merasakan manfaatnya, tapi dunia juga. Karena kamu tidak menjadi beban,
tidak menuntut terus-menerus untuk dipahami, tidak mengharuskan orang lain untuk mengisi kekosongan dalam dirimu. Kamu hadir sebagai pribadi yang utuh. Dan kehadiran yang utuh adalah kehadiran yang paling dibutuhkan di dunia yang penuh kepalsuan ini. Mungkin prosesnya tidak mudah. Mungkin kamu harus melalui malam-malam panjang penuh air mata, melewati fase ragu, sepi, takut. Tapi ketika kamu akhirnya tiba di titik di mana kamu bisa bilang, "Aku cukup," bahkan saat tak ada yang melihat, itulah saat kamu memberikan hadiah terindah untuk dirimu sendiri. Harga diri. Jangan tunggu orang lain memberimu kebebasan. Berikan itu untuk dirimu sendiri. Lepaskan ketergantungan yang membuatmu mengecil, dan perlahan, kamu akan menemukan bahwa menjadi mandiri adalah bentuk cinta terdalam yang bisa kamu berikan untuk satu-satunya orang yang akan selalu bersamamu sampai akhir, dirimu sendiri. Pada akhirnya, hidup akan selalu membawa kita ke titik-titik sunyi. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyadarkan bahwa ada kekuatan yang tak akan pernah kita temukan selama kita terus bersandar pada bahu orang lain. Kita semua butuh cinta, kita semua butuh ditemani, tapi bukan berarti kita harus bergantung. Karena yang sejati, yang paling kokoh adalah ketika kita bisa mencintai tanpa menggenggam terlalu erat, bisa hadir untuk orang lain tanpa kehilangan diri sendiri, dan bisa tetap tenang meski satu persatu orang yang kita harapkan tak lagi tinggal. Belajarlah untuk berdiri. Bukan karena kamu harus kuat setiap saat, tapi karena kamu berhak untuk bebas. Bebas dari rasa takut ditinggalkan. Bebas dari rasa tak berharga saat tidak dipilih. Bebas dari ketergantungan yang diam-diam membuatmu terus merasa kecil. Ketika kamu sudah tidak lagi bergantung, kamu akan tahu bahwa hidup ini ternyata tidak sesulit itu. Dan kalau kamu butuh ruang untuk terus belajar, untuk menata batin, untuk memahami diri di tengah dunia yang makin bising, channel ini akan selalu ada. Arah baru bukan tempat untuk lari dari kenyataan, tapi tempat untuk kembali pulang ke diri sendiri. Jadi jika kamu merasa monolog ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, jangan ragu untuk tetap tinggal. Akan selalu ada cerita baru, pemikiran baru, dan arah baru yang bisa kita telusuri bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya.